Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Wiwin Sugiyarti, dalam mata pelajaran Eksperimen Tekstil dan Desain Hiasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa sih itu desain hiasan. Kemudian, pada pertemuan saat ini, kita akan membahas tentang hiasan busana. Sebelum kita mengetahui macam-macam hiasan busana, yuk perhatikan layar di depan, di mana di situ sudah tampil apa sih pengertian dari hiasan busana. Hiasan busana adalah sebuah benda atau motif yang dibuat untuk memperindah busana supaya lebih cantik. Di mana hiasan busana juga dapat diartikan sebagai upaya kita untuk memperindah kain sebagai bahan utama busana tersebut dan motif atau ragam hias yang indah dan menarik. Kemudian, apa sih tujuan dari pembuatan hiasan pada sebuah busana? Tujuannya adalah untuk memperindah tampilan dari produk busana maupun linen rumah tangga agar tampilannya menjadi lebih cantik dan menambah nilai jual dari produk tersebut. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan dalam pembuatan hiasan busana, yaitu dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi keindahan hiasan busana tersebut. Sekarang, apa aja sih faktor-faktornya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, berikut faktor yang mempengaruhi keindahan hiasan busana. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Di sini kalian harus berhati-hati dalam memilih bahan. Pilihlah bahan yang nyaman untuk dipakai. Yang kedua, pemilihan desain. Saat memilih desain, jangan lupa kalian juga harus memperhatikan bahan yang kalian gunakan. Yang ketiga, tata letak hiasan. Saat meletakkan hiasan, kalian harus berusaha hati-hati karena saat kita salah meletakkan, maka tampilannya pun tidak akan terlihat bagus atau cantik. Kemudian yang keempat itu adalah kualitas pengerjaan. Jadi saat kita mengerjakannya, kita perlu hati-hati dan ketelitian agar hasilnya nanti memuaskan. Selain faktor-faktor yang kita bahas tadi, ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat membuat hiasan busana, yaitu yang pertama, penggunaan hiasan tidak boleh berlebihan atau mencolok sekali. Yang kedua, peletakan hiasan harus berdasarkan dengan bentuk strukturnya. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan efek-efek yang nanti akan ditimbulkan oleh hiasan busana tersebut. Yang keempat, kita juga harus menyesuaikan pola hiasan dengan bentuk benda atau gaun yang sedang kita kerjakan atau produk linen rumah tangga. Yang kelima, hiasan harus disesuaikan bahan desain strukturnya. Yang keenam, pemilihan hiasan harus sesuai dengan nuansa dan karakter busana pokok. Dan yang terakhir adalah saat kita memilih hiasan busana, harus kita sesuaikan dengan usia yang memakai busana tersebut dan suasana saat dia menggunakan busana tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hiasan busana. Yang pertama ada tusuk hias, kedua benang hias, ketiga pita, keempat kancing hias, dan yang terakhir itu adalah payet. Pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas tusuk hias. Untuk yang lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita bahas contoh-contoh tusuk hias, yuk kita lihat dulu pengertian tusuk hias. Salah satu cara membuat hiasan pada permukaan kain adalah dengan tusuk hias, di mana kegiatan ini disebut juga dengan teknik sulaman. Tusuk hias dasar adalah tusuk-tusuk yang merupakan dasar untuk membuat tusuk hias. Berikut beberapa tusuk hias dasar yang digunakan untuk membuat hiasan pada busana, yaitu diantaranya, oke, yang pertama adalah tusuk jelujur ya. Tusuk jelujur adalah tusuk yang memiliki arah horizontal, ukuran dan jaraknya dibuat turun naik, diatur sama panjang. Di layar sudah ada contoh tusuk jelujur ya.
Nanti kita akan mempraktikkan langsung bagaimana sih cara membuat tusuk jerucur dan tusuk yang lainnya. Kemudian ada tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak adalah tusuk yang memiliki arah horizontal dan setengah dari ukuran tusuk saling bersentuhan, sehingga pada permukaan terlihat seperti setikan mesin. Ini selanjutnya ada tusuk batang. Tusuk batang adalah tusuk yang memiliki arah diagonal dan setengah dari ukuran tusuk masing-masing saling bersentuhan. Kemudian ada tusuk ikat. Tusuk ikat adalah tusuk kombinasi antara tusuk jelujur dan tusuk ikat itu sendiri. Selanjutnya di layar itu sudah tampil adalah tusuk belah. Ada gambarnya ya. Tusuk belah merupakan satu-satunya tusuk yang mengombinasikan tusukan pada kain yang menggunakan benang sulam itu sendiri. Selanjutnya ada tusuk meletakkan benang. Tusuk meletakkan benang itu digunakan untuk sulaman yang meletakkan benang dengan tusuk jelujur secara serong. Ya, yang ini namanya tusuk rantai. Tusuk rantai merupakan tusuk yang memiliki arah horizontal atau vertikal, di mana masing-masing tusuk saling tindih-menindih sehingga membentuk rantai-rantai yang menyambung. Selanjutnya ada tusuk bunga. Dia dari namanya aja sudah tusuk bunga, biasanya nanti tampilannya itu pasti cantik sekali ya. Dimana cara mengerjakan tusuk bunga ini hampir sama dengan tusuk rantai. Tetapi perbedaannya terletak pada arah menusuknya yang berjalan, berputar, keliling pada satu titik. Nah, ini yang paling unik namanya ya, tusuk terbang. Bukan berarti nanti hasil tusukan kita itu terbang, bukan ya. Itu hanya sekedar nama yaitu tusuk terbang. Di mana tusuk terbang ini hampir sama juga sih dengan tusuk rantai. Cuma cara mengerjakan tusuk terbang adalah bagian atasnya dibuat sangat terbuka, seperti gambar di samping. Yang ini lucu ya. Kalau yang tadi unik sekarang lucu, tusuk bulu. Ya, bukan berarti bulu-bulu yang ada pada tubuh kita, bukan ya. Ini namanya tusuk bulu. Di mana cara mengerjakan tusuk bulu itu sama dengan tusuk terbang. Cuma pada tusuk bulu, susunan motifnya dibuat bersusun menyerong ke arah samping kanan, bawah, dan samping kiri. Oke, selanjutnya ada tusuk peston. Tusuk peston adalah tusuk yang memiliki dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Kaki tusuk arah vertikal dan arah horizontal itu memiliki pilinan. Tusuk silang. Tusuk silang ini merupakan tusuk yang memiliki arah diagonal pada garis tengahnya. Kemudian terdapat persilangan antara tusuk bagian atas. Berikutnya ada tusuk flanel. Ya, kalian biasanya taunya kain flanel yang kita sudah semester dulu itu kita ada praktik membuat produk kerajinan menggunakan kain flanel. Sekarang yang kita bahas bukan kain flanelnya, tapi tusuk flanelnya. Tusuk flanel adalah tusuk yang memiliki arah diagonal pada bagian atas dan tusuk bersilang pada bagian bawah. Selanjutnya ada tusuk chevron. Di sini tusuk chevron ini mirip dengan nama obat ya. Tetapi kita tidak membahas obat-obatan. Mungkin namanya aja yang mirip. Karena kalau yang membahas obat-obatan itu adalah jurusan farmasi. Sedangkan kita jurusan desain dan produksi busana. Oke? Hanya selingan saja ya. Nanti kalau ketemu di jalan atau di rumah sakit atau di klinik chevron, berarti kalian akan ingat dengan tusuk chevron. Tusuk chevron itu memiliki kesamaan dengan tusuk flanel dalam hal pembuatannya, tetapi mereka memiliki perbedaan yang terletak pada cara menusuk di bagian garis sebelah atas dan bawah. Kemudian selanjutnya ada tusuk simpul. Jenis tusuk ini disebut tusuk simpul Prancis karena model tusukan tersebut konon katanya
asalnya dari Prancis. Nah, kemudian hasil tusukan ini juga berupa simpul-simpul atau bintil-bintil. Bukan berarti bintil-bintil yang ada di kulit ya. Oke, di sini selanjutnya ada tusuk bullion. Tusuk bullion merupakan tusuk yang memiliki pilihan-pilihan pada permukaan kain dan menutup semua permukaan ragam hias. Unik sih gambarnya kayak ulet-ulet gitu ya, kayak ulet bulu gitu gambarnya. Tapi nanti kita lihat hasil praktek kita, apakah semirip pada gambar itu, mirip ulet bulu gitu ya. Saya jadi tidak sabar bagaimana hasil praktek kalian nanti. Nah, selanjutnya ada tusuk koral, tapi gambarnya seperti ular gitu ya. Tusuk koral merupakan sulaman koral yang disusun menjadi satu rangkaian yang bercabang-cabang. Mungkin karena tampilannya itu tidak terlalu besar, jadi kita tidak melihat cabang-cabangnya. Saya melihatnya malah kayak ular gitu ya. Jadi nanti kita lihat hasil praktek kita, apakah benar nih rangkaiannya bercabang-cabang. Kalau nggak benar mungkin kita salah mempraktikkannya. Mudah-mudahan nanti hasil kita benar-benar bercabang. Tusuk ruji atau tusuk bintang, di mana cara pembuatan tusuk ruji adalah dengan dipusatkan pada satu titik pusat. Kemudian menusuknya berputar keliling mengitari satu titik pusat. Di mana nanti hasilnya seperti bintang gitu ya. Kita akan coba praktik nanti. Selanjutnya ada tusuk pipih ya. Tusuk pipih adalah tusuk yang dibuat turun naik sama panjang dan menutup seluruh permukaan ragam hias. Ya, selanjutnya ada tusuk panjang dan pendek, di mana tusuk ini disebut sebagai tusuk panjang pendek karena masukkan benangnya dengan mengambil jarak panjang dan pendek secara bergantian. Alhamdulillah ya, alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai membahas macam-macam hiasan busana, yaitu tusuk hias. Di mana tadi kita sudah membahas 20 macam tusuk hias. Setelah kalian memperhatikan seperti apa itu tusuk hias, kita akan mempraktikkan sendiri. Ya, nanti saat kita mempraktikkan macam-macam tusuk hias, Ibu juga akan menampilkan video bagaimana langkah atau cara membuat tusuk-tusuk hias tersebut ya. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan kain belacu, kemudian ada bidangan, ada jarum sulam dan ada benang untuk menyulam, di mana nanti kalian masing-masing akan mendapatkan alat praktik tersebut, kemudian kita akan langsung mempraktikkan macam-macam tusuk hias. Semangat belajar, kemudian tolong teliti, rapi ya, yang telaten supaya hasil kalian nanti, hasil praktiknya nanti bagus dan cantik. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih.